ada beberapa alinea yang bisa Anda bagi gitu. Kemudian tabel, kalau menuliskan nama itu lampiran, dan kalau menulis nama baiknya menggunakan simbol nama apa adanya di sini. Ya, Bu. Kemudian nanti dapus, Anda belum ada tata ya? Dengan mohon maaf, Bu. ya. Ya. Gimana? Dapus. Mohon maaf, yang terakhir tidak terdengar, Ibu. Itu ya. Jadi dapusnya nanti harus ditata dengan cara yang benar. Oh, ya. Ini udah pakai Mendeley atau apa gitu? Kalau untuk Mendeley sendiri belum, Ibu. Cuma nanti untuk manual ya. Benar, Ibu, masih manual. Enggak Ya. masanya lagi Anda pakai manual mahasiswa sekarang. Enggak boleh Baik, Bu. lagi. Siap. Udah nanti dicek buku-buku yang bisa dipakai itu buku yang terbitan tahun berapa? Tahun 8, tahun 9, peraturan pemerintah itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Oh, gitu. Ya, Anda harus update dong mahasiswa kekinian gitu. Baik, Bu. Baik, itu beberapa dari Ibu. Kemudian penelitian Anda adalah eksperimen 2 kelas ya, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya. Nah, itu harus Anda bawa juga untuk memperkuat latar belakang gitu. Jadi latar belakang Anda tidak menggambarkan kalau penelitian Anda itu akan membedakan 2 kelas itu. Bahwa kelas yang pertama menggunakan CTL, kelas yang kedua menggunakan apa itu sejak awal Anda tidak giring ke sana. Jadi memang kita sudah mulai membawa bab 3 kita itu untuk memberikan dasar yang kuat di bab 1 gitu. Jadi kalau membaca bab 1 Anda, saya tidak terbaca bahwa desain Anda itu nanti akan eksperimen atau apa itu tidak jelas gitu. Kemudian yang kedua, CTL kan latar belakang itu muatannya adalah bukti empiris bahwa di sana bermasalah untuk kelas 4. Kemudian yang kedua dasar kebijakan, yang ketiga adalah dasar kajian teoretik. Dasar kebijakan sekarang sekolah-sekolah CTL itu sudah selamat tinggal gitu, sudah tidak akan memakai CTL. Nah, Anda harus bisa memberikan alasan mengapa CTL Anda munculkan lagi untuk memberikan perlakuan di kelas 4 SD ini terkait dengan rendahnya pembelajaran tematik terpadu. Karena sekarang kurikulum merdeka pun tidak menghendaki lagi CTL. CTL itu kelebihannya ada, kekurangannya ada, sehingga muncul yang lain. Sehingga nanti kalau ditanya keterbaruan penelitianmu apa? Gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang CTL ini Anda bisa bertanggungjawabkan secara kajian teoritik, Anda harus mengambil pembanding model yang lain gitu. Karena Anda kan akan memberikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas kontrol Anda akan beri perlakuan apa, Gede? Kalau untuk kelas kontrolnya sendiri akan saya perlakukan dengan metode pembelajaran secara konvensional, Bu, seperti yang dilaksanakan di sekolah, begitu. Yang dilaksanakan sekolah konvensionalnya seperti apa? Jadi mohon maaf, Bu, izin menjawab. Jadi yang berdasarkan penelitian pendahuluan yang saya lakukan kepada salah satunya kepala sekolah dan ibu wali kelas 4, itu menyatakan bahasanya beliau itu belum menerapkan model pembelajaran pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Jadi untuk sistem pembelajaran hanya mengalir saja, Bu, tanpa menerapkan metode pembelajaran. Jadi semisal hari ini metode pembelajaran sama sekali. Iya. SD sebesar di kota metro, SD negeri 3. Mohon maaf, Bu, ini berdasarkan penelitian saya ya, Bu. Sebenarnya sempat memakai, cuman secara keseluruhan itu memang belum, Bu. Masih konvensional. Kelas 4 loh, bukan secara keseluruhan, kelas 4. Jadi, iya, Bu, benar. Maksud saya secara keseluruhan dalam artian pada saat pembelajaran di kelas begitu, Bu. Baik, kalau Anda nanti akan membandingkan nih, yang satu CTL yang kata Anda CTL itu mempunyai power yang luar biasa, mampu mengubah seseorang menjadi lebih pintar.
dan Anda bandingkan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengan CTL, usaha Anda sia-sia tidak? Tanpa penelitian pun sekarang kan sudah bisa terjawab kan bahwa CTL itu lebih bagus gitu, iya kan? Iya benar, Ya, Bu. artinya di penelitian sosial kalau membandingkan sesuatu yang tidak seimbang itu tidak pas. Ya. Anda harus cari yang sebanding CTL dengan apa gitu, yang ekuivalen, yang setara. Tapi sekali lagi, apakah CTL itu ada keterbaruannya untuk sekarang yang sudah harus sekolah itu sudah mempergunakan kurikulum merdeka gitu. Anda Ya, harus baik. beri penguatan itu. Kalau dilihat Baik. dari penelitian-penelitian yang relevan Anda juga penelitian itu yang Anda ambil CTL itu tahun berapa? Coba Anda cek. Rata-rata tahun 2020 ke atas itu, 2020 dan 2021. Apakah masih CTL itu masih bisa dipakai sekarang? Itu Anda harus maknakan seperti itu untuk mengantarkan anak-anak paham di pembelajaran tematik dan terpadu. Baik, Ibu. Sekolah ini belum KM ya? Kurikulum Merdeka ya? Kalau berdasarkan penelitian pendahuluan yang saya lakukan, Ibu, belum, Ibu. Jadi masih pakai kurikulum yang lama, begitu, 2013. Ya, karena kalau udah KM kelas 4 itu justru kelas 4 dan kelas 1 itu justru yang mempergunakan KM gitu. Ya, kemudian alasan mengapa penelitian Anda di kelas 4 di bab 1 juga tidak ada. Baik, Ibu. Saya harus bisa membandingkan semua teman-teman Anda yang membaca skripsi ini harus paham bahwa kelas 4 itu ternyata memang ketidaktercapaian CP-nya itu rendah dibandingkan kelas lain. Data itu tidak ada. Jadi harus ada alasan mengapa penelitian ini kelas 4. Kalau sudah, ternyata data empirisnya dibandingkan dengan kelas lain, memang kelas 4 lah nilainya yang paling rendah. Anda harus baru dikaji secara akademik. Oh, ternyata kelas 4 itu yang berdirikan ABCDE pas kalau diberi perlakuan apa saja. Baru pilihlah CTL, baru pilihlah model yang lain, baru pilih metode yang lain. Gitu. Itu yang tidak ada. Kemudian cek identifikasi masalah yang Anda katakan bahwa proses pembelajaran monoton itu seperti apa, teacher center gitu ya. Itu kan bukti-bukti wawancara Anda di sana ya. Kemudian Ibu pengen tahu dong pembelajaran tematik terpadu itu seperti apa? Baik, Ibu, izin membuka supaya teman-teman juga melihat, Ibu, izin. Karena selama ini teman-teman Anda hanya menulis tematik gitu, jarang dengan ada ya, Bu. Gitu. Izin buka di PPT ya, Bu, biar lihat semua. Mohon izin. Jadi untuk pembelajaran terpadu sendiri yaitu pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan penerapan konsep belajar dengan melakukan sesuatu, yaitu learning by doing, begitu, Bu. Jadi pada pembelajaran tematik terpadu sendiri itu merupakan suatu pembelajaran di mana materinya itu dengan menggabungkan tema-tema tertentu, begitu, Bu. Jadi nanti CTL itu Anda simpulkan bahwa di dalam CTL murid-murid learning by doing gitu ya. Akhirnya kan learning by doing-nya itu nempel di sebuah model, gitu kan? Benar, Bu, benar. Sesuai dengan tahap langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching and learning yang ada 6 langkah yang saya jelaskan tadi. Benar. Itu bukan langkah CTL loh, itu komponen CTL. Itu bukan langkah. CTL itu ada inquiry, ada konstruktivisme, ada asesmen portofolio dan seterusnya. Itu bukannya komponen ya? Iya benar, itu komponen, Bu. Namun di sini ada langkah-langkah atau tahapan di mana ada 6 tahap. Yang salah satunya ada tahap pengenalan, kemudian ada tahap pengaitan, begitu, Bu. Sampai yang terakhir itu ada tahap evaluasi atau penilaian, begitu. Ya.
sintak dan tahap beda ya. Oh, begitu. Nanti CTL itu model atau pendekatan beda. Oh, begitu. Baik, Bu. Siap. Jadi, mumpung membahas CTL, di bab 2, nanti cek kembali CTL itu sebuah model atau sebuah pendekatan. Anda juga harus perkuat itu, gitu. Siap. Siap. Jadi Anda harus mengkajinya tidak hanya dasarnya Rusman gitu. Misalnya kajian penelitian Anda yang relevan mengatakan apa? Apakah itu model atau tidak gitu ya. Itu catatan Ibu tentang bab 2. Kemudian catatan yang kedua terkait dengan bab 2, teori belajar apa yang Anda akan pakai, apakah semua teori ini akan dipakai semua? Konstruktivisme, kognitif, dan behaviorism. Nanti Anda harus jelaskan, kaitkan behavior dipakai karena terkait dengan bagian apa, kognitif bagian apa, konstruktivis bagian apa, gitu ya. Iya Bu, jadi teori yang akan saya gunakan itu hanya satu saja Ibu, yaitu teori konstruktivistik, begitu Bu. Jadi tidak semua saya pakai. Ya, berarti yang ditulis kan konstruktivistiknya nanti. Ya, benar. Konstruktivistik sosialnya siapa, konstruktivistik sosial kognitifnya siapa, gitu kan ada. Ya, benar. Kemudian hasil belajar yang Anda tuliskan di bab 2 itu juga bukan hasil belajar yang terbaru. Ya. Untuk dimensi knowledge yang Anda tulis harusnya C6 itu bukan evaluasi, sudah mencipta, gitu ya. Ya, siap. Itu di mata kuliah evaluasi juga terakhir kita bahas itu kan, jadi. Iya benar Bu. Iya. Mahasiswa itu pada saat menulis skripsi harusnya ingat teori-teori yang sudah diberikan oleh semua dosen. Nah itu fungsinya skripsi kan begitu, dipadukan semuanya, tulis di sini. Ya. Sehingga Anda pada saat mengukur hasil belajar yang akan Anda ukur di skripsi ini, tidak juga tidak pas di definisi operasional. Kan kebijakan sekarang mewajibkan semua harus HOTS. Anda juga masih C1, C2, C3 gitu. Ya, benar. Anda harus cek di definisi operasional. Yang diukur tetap harus HOT C4 sampai C6 Anda pilih. Apakah Anda mampu membuat soal HOT itu dengan pilihan jamak? Kan Anda akan ukur juga dengan pilihan jamak. Dengan jamak berapa nih? Kalau tidak salah 50 atau 30 Pak. Ya. Terkait dengan kerja Anda gitu. Kemudian di kerangka pikir, Anda kerangka pikirnya biasanya ada diagramnya ya, tidak ada ya hilang ya, tidak tercetak di sini ya. Benar Ibu, mohon maaf itu saya hilangkan, namun ya saya berharap Ibu dan Bapak memberi arahan terkait diagram yang harus saya letakkan di proposal saya, begitu Ibu. Kan kami harus mengkritisi diagram Anda. Nah ini kerangka pikir X-nya ini di mana? Y-nya di mana? Ya benar Bu. Mohon maaf Bu. Baik Ibu, ini saya buka PPT-nya ya Bu. Sebenarnya seperti ini Ibu. Anda harus gambar di sini kan? Itu di bawah di sini gitu. Ya, benar Bu. Anda membuatnya pas membuat PPT kan? Membuat gambar itu. Kalau boleh jujur, tidak Bu. Udah saya buat, namun ada beberapa koreksi dari, mohon maaf Pak, Bu, dosen pembimbing, bahasanya mengharuskan dihapus saja dulu, supaya dosen pembahas bisa memberikan saran terkait gambar pada kerangka pikirnya, begitu Bu. Coba lihat PPT-nya dibesarkan gambarnya. Sudah Bu, ini Bu, mohon maaf, izin. Oke, nah itu Bu. Nah, kerangka pikir itu sebuah konsep berpikir dari seorang penulis skripsi, bagaimana kemampuan penulis untuk mengkaitkan variabel X dengan Y yang diturunkan dari sebuah teori. Nah, kerangka pikir ini kan belum menggambarkan bahwa penelitian Anda itu eksperimen
kelas kontrol dan kelas apa tadi? Kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu. Iya. Jadi belum tergambar kelas kontrolnya menggunakan apa, kemudian hasil belajar yang diukur itu akan berkategori seperti apa. Nah, Anda belum bisa membuat kategori ini karena kategori teori di bab 2 Anda juga belum ada. Ya, Ada banyak siap. ahli yang mengatakan hasil belajar itu dikategorikan apa, dikategorikan tinggi, sedang, rendah, ada yang menggolongkan menjadi 2, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, nanti dua kotak di sini, model pembelajaran CTL dan model pembelajaran apa, ada bungkus dari teori konstruktivis tadi gitu. Nah, kalau diturunkan dari teori konstruktivis, berarti model pembelajaran yang satunya ya tidak mungkin konvensional. Konvensional itu tidak konstruktivis. Dan tidak cocok kan dengan yang Anda sampaikan. Kelas kontrolnya Ibu dengan yang biasa-biasa saja konvensional, berarti ya tidak sebanding dengan CTL. Tidak diteliti pun ya habiskan waktu, habiskan tenaga, ngapain? Lebih baik satu kelas kalau memang satu kelasnya itu Anda tidak bisa mencari kelas pembanding yang sebanding dengan CTL gitu. Baik Bu, siap. Kemudian nanti hipotesisnya juga, hipotesis teorinya ya harus disesuaikan dengan desain penelitian di sini. Bahwa CTL akan memberikan pengaruh hasil belajar tematik terpadu. Nah, kemudian yang kedua apa akan memberikan pengaruh. Kemudian kan Anda akan membedakan. Ternyata TTL akan lebih memberikan pengaruh kepada hasil belajar daripada yang lain. Ya Bu, siap. Begitu ya. Ya. Kemudian bab 2, kembali ke desain eksperimen yang Anda perbaiki dan sampel. Penelitian kuantitatif, eksperimen itu paradigmanya kuantitatif, jadi cek kembali sampel Anda kalau purposif ya. Baik, siap. Purposifnya itu apakah Anda akan memilih siswa-siswa yang bermasalah saja yang akan diberi perlakuan atau apa itu tidak jelas saya gitu. Jadi Anda harus cek kembali terkait dengan sampel yang purposif ini. Ya. Tadi di definisi konseptual dan operasional sudah Ibu singgung bahwa di kontekstual ya Anda harus jelaskan bahwa kalau CTL itu akan dipakai memuat 5 komponen. Kemudian hasil belajar adalah yang akan diukur apakah hanya kognitifnya saja gitu ya. Dan hanya apa ini C1, C2, C3, C4 gitu. Kok tidak C4, C5, C6. Kemudian soalnya patokan yang Anda ambil ternyata kategorinya itu tuh di halaman 49 hasil belajar kalau Anda akan membuat kerangka berpikir di sini. Baik sekali, baik, cukup, kurang, dan gagal. Ini mungkin akan mempergunakan ini. Kemudian ada kisi-kisi soalnya ya, yang jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya berapa ya soal definisi operasional? Kalau pada uji instrumennya ada 30 soal itu. Ada ya, ada kisi-kisinya ya? Iya Bu, ada semua Bu. Dalam bentuk pilihan jama A, B, C, D begitu Bu. Di mana 50? Bacanya. Baik Bu, izin buka. Di sini ya, di skripsi ada ya? Ada ya Bu. Halaman berapa? Mana muncul? Ya di skripsi. Kisi-kisi soal. Ya gede. Iya Bu, mohon maaf. Oh baik Bu, izin buka Bu.
Ibu di skripsimu? Baik Bu, ini bentar lagi Bu ketemu Bu. Bentar. Dan sudah diberikan ke Ibu halaman berapa Anda katakan? Iya Bu, ini masih saya scroll juga Ibu untuk halamannya. Untuk halamannya sendiri itu di halaman 49 Bu. Pada teknik tesnya itu terdapat 40 soal. Kemudian di uji instrumennya itu terdapat 30. Mata kuliah asesmen dapat nilai berapa kamu Gede? Baik Bu, untuk asesmen sendiri itu mendapat nilai B. Pernah belajar kisi-kisi tidak? Pernah Ibu. Ya. Kalau untuk kisi-kisinya belum saya cantumkan Ibu. Tadi ada di halaman 49. Kita kan belum buat. Yang mohon maaf, saya salah pengertian Ibu. Saya kira penjelasan soal. Dari mana? Model ini kisi-kisi apa ini ya? Baik Bu, izin menjawab. Jadi pada teknik tes, mohon maaf, pada teknik pengumpulan data itu ada teknik observasi Bu, di mana pada observasi tersebut itu saya berikan kisi-kisi pada peserta didik, di mana cara mengukur penilaian dengan observasi tersebut adalah dengan metode penilaian checklist gitu Bu. Data ya. Ini akan Anda pakai untuk apa? Data baik, izin jawab Ibu. Sebenarnya izin jawab kalau emang salah diperbaiki ya Bu. Kalau tujuan saya menggunakan observasi itu sebagai gambaran awal Ibu, begitu. Jadi apakah peserta didik itu sudah mengikuti pembelajaran kontekstual teaching dengan baik atau belum, begitu pada saat penelitian saya lakukan. Mau dipakai untuk apa, tidak dipakai kan adalah berlelah-lelah. Jadi kalau penelitian ini Anda akan bereksperimen yang memvalidasi RPP, yang membaca media Anda, itu ya dosen pembimbing atau siapa begitu, bahwa RPP Anda itu sudah layak digunakan untuk rekayasa pembelajaran di kelas 4 itu. Saya yakin Anda kopas dengan teman-teman Anda pada saat penelitian itu akan expose faktum. Pada saat teman-teman Anda itu akan menganalisis data itu menggunakan regresi dan seterusnya itu. Bahwa akan ada angka yang dikonversikan untuk mengukur aktivitas belajar, untuk mencari variabel X. Saya yakin itu. Jadi tidak ada manfaatnya di sini Anda lelah-lelah gitu. Kan Anda setelah RPP baik, ini baik, Anda ngajar. Nah, yang dicari apa? Ya nilai tadi gitu. Nilai post testnya gitu. Nah, post testnya itulah yang akan dibandingkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tapi Anda juga sebutkan pre dan post ya. Jadi pre dan post kelas eksperimen, pre dan post kelas kontrol, kemudian post dan post antara kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu, kalau tidak salah Bu baca. Anda cek lagi yang benar yang mana. Apakah hanya postnya semua atau dengan T-nya juga gitu. Kemudian kalau Anda menulis, misalnya soal itu nanti akan diuji coba, dicari daya bedanya, dicari tingkat kesukarannya. Anda di bawah tabel itu, Anda harus simpulkan di bawah tabel reliabilitas, kemudian validitas. Anda harus buat keputusan gitu. Soal yang akan dipakai adalah soal yang misalnya yang indeks kesukaran, yang mempunyai indeks kesukaran antara 0,31 sampai 1,0 sampai 0,00 sampai 0,70 atau semuanya. Itu harus disimpulkan di bawah sumber Aripunto dan seterusnya ini. Jadi tidak nanti setelah diuji soal Anda akan bingung nih, misalnya ada yang suka
ada yang mudah. Anda yang akan dipakai dalam penelitian ini yang mempunyai indeks berapa, itu harus ditulis. Ya, siap. Itu juga daya beda yang mempunyai indeks daya beda berapa yang akan dipakai gitu. Nah, kan berdasarkan teknik analisis data ada gen kan yang akan Anda lihat pre dan post gitu. Nah, Anda harus jelaskan di sini penelitian tujuan nomor 1 nih. Nomor 1 dan 2 kan sama tujuannya. Diukurnya dengan seperti geoposisnya. Nanti halaman 61 Anda sesuaikan dengan hipotesis teori yang di akhir bab 2 tadi ya. Baik, Bu. Baru satu kelas gitu. Belum mencakup 2 kelas dan belum membandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Baik, itu masukan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator dan Ibu Dr. Dwi Yanti dan Bapak Dr. Rijal Perdana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Her Pratiwi MPD atas sumbangsaran yang telah diberikan kepada penyaji. Selanjutnya sumbangsaran dari pembimbing 2 kepada Bapak Dr. Rizal Perdana, MPD, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Prof. Her Pratiwi dan juga Ibu Dr. Dwi Yulianti dan juga Gede yang sudah melaksanakan seminar proposal hari ini. Teman-teman PGSD yang sudah hadir, terima kasih baik dari PGSD maupun dari luar PGSD ya, yang ikut seminar hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti di seminar proposal Gede saatnya. Gede, yang jadi notulensi siapa? Untuk yang jadi notulensi itu atas nama Mas Rova, Pak. Mas Rova. Mas Rova. Terus ini kamu record nggak? Kalau untuk dari awal itu tidak saya record, Pak. Cuman nanti kalau lupa komentarnya dari pembahas terus dari teman mahasiswa gimana? Coba di record dulu. Baik, Pak. Siap, Pak. Kalau udah direkam kan kamu nggak ada alasan nggak revisi karena sudah bisa putar ulang. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi harus direkam, kemudian dinotulensi, dan teman-teman juga harus bisa mendengarkan supaya besok kalau membuat sebuah proposal itu tidak bolak-balik seperti itu terus koreksinya, sehingga teman-teman yang ikut seminar proposal itu yang serius, tidak hanya zoomnya aja yang masuk ke sini, tapi orang yang nggak ada. Nah, Gede, tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Her, dicatat semua dan harus direvisi. Kalau saya lebih kepada tata tulis, tata tulisnya kamu sudah menganut KTI atau belum ini, karena banyak sekali tulisan yang memang tidak sesuai dengan tata cara penulisan. Sepertinya kemarin sudah saya berikan catatan-catatan, tetapi ternyata tidak kamu sesuaikan. Nanti kalau disesuaikan, apakah ini salah nyetak? Seperti tadi yang kerangka berpikir itu kemarin yang saya koreksi maksudnya bukan seperti itu revisinya. Oh. Jadi mohon maaf Prof. Her, tadi sepertinya Mas Gede ini kesalahan ini. Yep. Salah paham. Salah paham sudah saya berikan. Maksudnya bukan begitu gambarnya, malah hilang gambar. Gede ini confidence-nya luar biasa. Malah gambarnya yang hilang saya lihat. Iya, kok gambarnya nggak ada katanya. Waduh. Excel-nya masih ada gambarnya hilang. Mohon maaf Pak, Bu. Ya nggak apa-apa. Tapi bagus kamu sudah pede sekali, saya seneng lah. Cuman kadang-kadang kalau lagi salah ya jangan pede banget lah. Ya Pak, siap. Akan diperbaiki Pak ke depan Pak. Saya juga senang dengan PD-nya Gede. Nah, terus kemudian terkait misalkan ini masuk metodologi, misalkan di situ ada sumbernya dari Ari Kunto, sumbernya dari Ross and Stanley. Benar nggak itu dari buku aslinya? Karena sepertinya banyak yang tidak
yang sesuai, karena menurut pembacaan saya sepertinya nggak begini biasanya. Coba nanti dicek, misalkan di buku Ari Kunto di tahun 2013, kemudian Cross and Stanley di tahun 2008, apa benar itu? Terus kemudian di halaman 59, skor gain sama dengan spos, espos dikurang esprit, esmak dikurang esprit. Nah ini benar menurut Ari Kunto, coba nanti dicek lagi ya. Gede punya nggak bukunya? Atau ada online-nya? Kalau untuk online ada Pak, nanti saya cek kembali ya Pak. Ya, nanti dicek kembali. Jadi upayakan sumbernya memang asli, artinya memang Anda baca, Anda tahu, tidak hanya sekedar mengambil dari skripsi kakak tingkatnya, padahal skripsinya kurang tepat, akhirnya turun sampai bawah sama terus. Ya Pak, siapa? Terus kemudian nanti Anda harus belajar cara menggunakan daftar pustaka itu harus menggunakan referensi manajer. Karena apa? Karena daftar pustaka Anda ini urut abjadnya aja enggak. Nah, bolak-balik ada yang sudah dari P, balik lagi ke A, ke C. Nah, kalau Anda menggunakan referensi manajer tentunya tidak akan mengalami hal seperti ini. Dan tentu tata cara penulisannya ya, akan sesuai dengan karya tulis ilmiah mula yang sudah dibiasakan untuk menggunakan menulis. Gede punya enggak panduannya? Siap punya Pak. Punya Pak. Benar punya ya. Nanti kalau bimbingan revisi dengan saya coba di bawah. Takutnya kamu punyanya yang tahun 2018, yang paling update tahun 2020. Iya Pak, saya ada online-nya Pak. Besok saya cetak Pak. Siapa? Ya, harus dicetak. Ya, terus ini tolong harus diperbaiki sesuai dengan catatan dan harus lebih lagi kalau tulis tabel segala macam harus ikut aturan. Ya. Ya, siap. Mungkin cukup dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rizal Perdana MPD yang telah memberikan sumbang sarannya. Selanjutnya sumbang saran dari pembimbing 1 kepada Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Herpatiwi MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Rizal Perdana MPD, yang saya banggakan Mas Gede Setia Yudhatama yang sudah seminar proposal hari ini, dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir on kamera di sini ya. Assalamualaikum Tabipun. Ya, Pun. Izin membahas naskah Mas Gede, Pak Rizal. Terima kasih banyak, begitu teliti menganalisis, melihat naskah Gede ini. Terima kasih Pak. Dicatat tidak ini moderator atau notulen? Masukan-masukan dari Pak dicatat tidak? Dicatat Bu. Nah, jadikan itu semuanya betul, jadikan itu bahan untuk mengembangkan revisi proposal ini. Kemudian tadi dicatat tidak saran-saran dari Pak Rizal? Dicatat juga Ibu. Ya, nanti juga dijadikan bahan untuk masukan. Aku tuh dari tadi bingung sekali ikut seminar ini loh. Ketika Apriyani ini sepanjang mulai dari start sampai detik ini bobot, terus ketika Apriyani orang ikut seminar proposal itu untuk dapatkan ilmu aman dari awal kita loh, nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya. Penting loh ikut HD ini supaya kesalahan orang kita jadikan bahan untuk kita gitu ya. Ketika Apriyani sampai detik Ibu ngomong kan masih ngobrol gitu ya. Nah lanjut ya, terima kasih ya Prof. Terima kasih Pak Rizal ya atas masukannya. Betul masih Gede itu loh, Ibu ingin menambahkan itu rumusan masalahmu itu pengaruh dan perbedaan ya. Nomor 1 pengaruh. Untuk mengetahui pengaruh,
Ya. Terus yang kedua untuk mengetahui perbedaan Ibu, perbedaan sebelum dan sesudah. Ya. Terus untuk menganalisis pengaruh pakai uji apa? Karena di bab 3 tidak ada yang ada untuk mengetahui perbedaan. Nah, artinya gede di bab 3 hanya ada untuk menganalisis perbedaan. Ya, untuk mengetahui pengaruh pakai apa nanti? Baik, siap. Ya, coba lihat. Ya, Iya, Ibu. itu hanya yang untuk melihat perbedaan toh, untuk pengaruhnya bagaimana? Iya, Bu, belum Ibu. Iya, tidak dijelaskan di situ, gitu ya. Ya, siap. Iya. Demikian, Pak Rizal, terima kasih banyak masukannya. Budi kembalikan ke moderator, Mbak Dina, kepada Mbak Dina, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD atas sumangsaran yang telah diberikan pada penyaji. Selanjutnya, tanggapan global oleh penyaji atas sumangsaran dari pembahas dan pembimbing yang telah membahas secara teliti dan saran yang sangat luar biasa untuk penyempurnaan proposal penelitian Saudara Gede kepada Saudara Gede, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, Ibu dan Bapak, selaku dosen pembimbing dan pembahas, terima kasih atas sumangsaran yang telah diberikan. Sumangsaran tersebut akan saya jadikan acuan untuk memperbaiki proposal saya ke depan agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Meningkat acara yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan apakah seminar proposal yang telah diseminarkan oleh Saudara Gede Satya Yuda Tama ini layak untuk diteruskan atau layak diteruskan dengan catatan perbaikan ataukah ada keputusan lain dari pembahas ataupun dosen pembimbing. Dalam hal ini kami serahkan kepada dosen pembahas dan pembimbing untuk memutuskan atas seminar proposal yang telah diseminarkan. Kepada Bapak dosen pembimbing dan Ibu pembahas, saya persilakan. Ya, kalau Bu Dwi sama Pak Rizal kan pembimbing. Nah, mari kita minta pendapat kepada Prof. Herpatiwi MPD, kepada Prof kami minta masukannya, petunjuknya bagaimana untuk Mas Gede. Untuk lanjut diperbaiki dengan perbaikan. Ya, Prof. Her Pratiwi yang telah memberikan keputusannya, yaitu proposal penelitian moderator. Orang itu mendapatkan gelar profesor itu tidak mudah loh. Masa Bu Dwi aja nggak pernah manggil Ibu Herpatiwi tanpa kata Prof. Tadi diulang Prof Herpatiwi, nggak boleh gitu. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Mohon maaf, terima kasih kepada Ibu Pembimbing, Bapak Pembimbing, dan juga Ibu Profesor Dr. Her Pratiwi yang telah memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari proposal kali ini yaitu proposal penelitian dari Saudara Gede layak diteruskan dengan catatan perbaikan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Dina Estiliana, selaku moderator, mohon maaf jika dalam memandu jalannya seminar proposal penelitian pada pagi hari ini kurang berkenan, dan memohon maaf apabila ada kata. Ya, siap. Mohon maaf, Ibu dan Bapak, selaku dosen pembimbing dan pembahas, sepertinya moderator sedang mengalami susah jaringan. Saya mewakili moderator, memohon maaf apabila